Selamat malam, salam sehat. Bertemu dengan saya Wira atau Dokter Wira. Nah, ini saya baru habis selesai praktek, jadi kita lagi santai. Kita akan membicarakan masih tentang virus corona. Kenapa kita masih membicarakan tentang virus corona? Kan sekarang udah new normal ya, jadi ya lupakan virus corona, kita harus hidup seperti dulu, bebas. Mall sudah buka, pasar sudah buka, jalan-jalan sudah mulai ramai, sudah mulai macet. Tapi jangan salah, justru dengan new normal ini kita harus lebih waspada, jauh lebih waspada, harus lebih waspada. Kenapa? Karena penyebaran virus corona masih belum zero, belum nol, masih menyebar di masyarakat. Tetapi kita harus juga harus beraktivitas ya, bisnis harus jalan, kita bekerja, cari makan, cari penghasilan. Tapi dengan sudah mulainya orang-orang keluar rumah ya, pada ke pasar, ke mall, ke tempat kerja, kita harus lebih waspada karena virus corona masih bisa menyebar di antara kita ya. Jadi kita masih membahas tentang virus corona. Sebagai dokter mata, saya ingin membahas penyebaran virus corona di mata. Apakah virus corona itu bisa menular lewat mata nggak sih? Kan selama ini kita semua udah pada tahu menularnya lewat saluran pernafasan. Tapi mata bagaimana? Kita juga ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Bagi yang saudara-saudara yang belum tahu, mari kita diskusikan bersama ya. Jadi virus corona ini, misalnya ini virus corona, kenapa dia bisa masuk ke dalam tubuh kita? Jadi seperti kita ketahui, virus corona itu dia termasuk golongan atau famili RNA, virus RNA. Kemudian dia di dalamnya ada kandungan RNA-nya, kemudian ada kapsulnya kayak buah, di dalamnya ada bijinya yang mengandung RNA, kemudian ada kulitnya, kemudian di luarnya ada bulu-bulunya kayak durian ya, durian. Ini mainan anak saya bawa karena mirip virus corona. Dan di luarnya ada duri-durinya, itu ada spike namanya, itu suatu protein khusus. Ini semacam dia, ini saya bawa kunci ya, ini kunci. Spike-spike-nya itu semacam kunci dari protein. Nah, virus ini bisa masuk ke dalam sel kalau spike yang berupa kunci ini harus bertemu dengan reseptornya, harus bertemu dengan anak kuncinya. Ini misalnya reseptornya, ini spike virusnya ya. Jadi harus jodoh, harus kuncinya adalah masuk ke dalam anak kuncinya seperti ini, baru dia bisa bekerja. Virus pun demikian. Jadi di spike-nya itu yang menonjol di luar itu, atau dia punya corona ya, ada crown kayak ada mahkotanya, itu dia harus menempel ke reseptor atau penerima yang ada di sel tubuh kita. Jadi kalau tidak ada reseptor di dalam tubuh kita yang cocok dengan virus corona, maka virus corona tidak akan bisa menempel di sel kita dan tidak bisa masuk dalam sel. Seperti halnya dengan kunci dan lubang kunci ini. Jadi kalau kuncinya masuk ke lubang kunci yang berbeda, misalnya seperti ini, dia tidak bisa masuk. Ya, kunci tidak bisa masuk, tidak bisa kerja. Nah, di mana saja ada reseptor-reseptor virus corona di dalam tubuh kita. Nah, reseptor virus corona ini disebutkan ada dua ya, ACE2 reseptor dan TMPRSS2 ya, kira-kira ada dua seperti itu. Dan reseptor-reseptor itu ada di sel-sel tubuh kita, di mulut satu ya, mulut, tenggorok, kerongkongan, ke saluran cerna ada, kemudian hidung, faring ya, ke saluran nafas ya, kerongkongan, terus tenggorok ya, ke paru-paru ya, selain ke saluran cerna tadi ya, saya sudah katakan. Jadi di situ banyak mengandung reseptor-reseptor virus ini, sehingga kenapa kita harus pakai masker, tujuannya agar virus itu tidak masuk ke
mulut, ke hidung kita, sehingga virus ini tidak bisa menempel di situ, tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana dengan di mata? Apakah reseptor ini ada? Iya, ternyata dia ada reseptor ini, sehingga virus ini bisa, kalau kena mata, dia bisa masuk. Jadi bisa sebagai port penularan daripada virus corona. Jadi kita harus hati-hati juga dengan mata kita. Makanya kalau dokter melakukan pemeriksaan pasien harus melindungi juga matanya ya. Pakai gagel, saya juga pakai gagel kalau praktek ya, selain masker. Nah, kalau sehari-hari mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara nggak praktis pakai gagel, karena kalau kacamata biasa kan kurang efektif. Jadi harus pakai face shield ya, pakai face shield itu. Sekarang juga kalau naik kereta kan diwajibkan. Ini memang tujuannya selain melindungi alat nafas kita lewat mulut, lewat hidung, juga melindungi mata, karena dia bisa menular lewat mata. Kenapa bisa menular lewat mata? Karena ada reseptor juga, seperti di mulut, seperti di hidung, yang ada di mata. Jadi sehingga kalau ada virus corona masuk, dia akan ketemu sebagai kunci, anak kunci, klep, masuk ya, nempel ya, seperti ini, nempel deh, terus dia masuk sel. Kalau dia menempel di tempat lain bisa nggak menular? Misalnya kita harus sering cuci tangan. Wah, kenapa harus cuci tangan? Apakah di tangan kita ada reseptornya? Tidak ada. Loh, terus kenapa harus cuci tangan? Oke, virusnya nempel, plok, ada di tangan kita. Masuk nggak dalam tubuh kita? Tidak. Nempel sini. Masuk nggak dalam tubuh kita? Tidak. Cuma masalahnya namanya kita ya orang sering tanpa sengaja pegang hidung, gatel, pegang mulut, kadang-kadang tertawa, malu pegang mulut, lagi batuk-batuk pegang mulut, ya, atau mata, karena angin sedikit, ada debu sedikit, kucek mata. Nah, di situ virus yang ada di tangan ketika pindah ke mulut, pindah ke hidung, pindah ke mata, ya, melalui tangan kita yang terkontaminasi, maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau hanya kena di tangan, dia nggak bisa masuk, karena di sini tidak ada reseptornya, ya, anak kuncinya nggak ada di tangan. Jadi kalau ada virus ini, dia tidak bisa masuk. Dia akan masuk kalau virusnya kita pegang-pegang aja, ya, perbaiki topi, perbaiki kacamata tanpa kita cuci tangan. Untuk itu kita harus sering cuci tangan. Tujuannya virus-virus yang menempel di tangan kita pegang daun pintu, salaman misalnya ya, atau pegang-pegang benda yang lain, atau di supermarket kita pegang barang, lihat-lihat benda, oh mau belanja barang-barang, kita pilih-pilih, lihat-lihat. Nah, tadi juga barang itu dipegang oleh orang yang kena virus. Jadi tangan kita juga ada virusnya, sehingga perlu selalu sering cuci tangan. Dan mulai sekarang di era new normal and new norm, atau era normal baru dan era norma baru ya. Jadi norma baru yaitu dimana kebiasaan-kebiasaan ya, nilai-nilai kesehatan itu kita harus ubah ya. Sebenarnya dari dulu juga ada, cuma kita tidak terlalu concern dulu. Cuci tangan, kadang-kadang kita mau makan aja lupa, kadang-kadang lupa, gini-gini aja makan ya. Sekarang tidak boleh lagi. Jadi harus ada norma baru di tangan. Jangankan sebelum makan, sebelum saya pegang gagang kacamata mau perbaiki, cuci tangan dulu ya. Mau makan apalagi cuci tangan, mau pegang mulut cuci tangan, memperbaiki masker cuci tangan. Ya memang ekstrim, tapi itu suatu pencegahan yang sangat efektif ya. Dan jangan lupa cara mencuci tangan ini, misalnya sabun ya, atau kita misalnya tidak di tempat wastafel ada pakai hand sanitizer, jangan lupa taruh hand sanitizer-nya, kita gosokkan seperti ini, terus dibalik kita gosokkan seperti ini ya, kita gantian masing-masing, kalau bisa hitung dalam arti 10 detik ya. Kemudian di interlock seperti ini ya, interlock seperti ini, terus ibu jarinya jangan lupa ujungnya ya, ini penting ujungnya. Karena sering-sering anak saya juga sering lihat, oh ujungnya nak, jangan lupa itu, justru karena ujungnya, karena sering kita pegang-pegang tuh pakai ujung jari tangan. Jadi jangan lupa ujungnya itu nggak boleh kelewatan, jangan cuma begini ya, karena kita pegang-pegang nanti pegang, apalagi anak-anak mobil segala macam ya. Jadi hati-hati, gosok-gosok mata hati-hati. Jadi harus selalu kemana-mana bawa
hand sanitizer ya saya selalu bawa di tas, ada mobil ada, kemana-mana ada ya. Jadi itu norma baru yang harus kita biasakan mulai saat ini. Nah, gejalanya gimana sih orang kalau matanya ketularan virus corona gitu? Sebenarnya virus corona yang lewat mata itu kecil. Prosentasenya virus corona yang menular lewat mata kecil. Yang paling banyak adalah lewat saluran nafas. Dan lewat saluran nafas lebih fatal ketimbang lewat mata. Kenapa? Karena jangan lupa, orang bisa sakit harus ada keseimbangan antara kesehatan tubuh kita, jumlah kuman, kemudian patogenitasnya atau kekuatannya dia ya, daya rusak kuman, kemudian lingkungan. Jadi kalau virus ini lewat mata, reseptor di mata itu tidak sebanyak di saluran nafas, sehingga kalau kena mata, viral load, jadi virus yang masuk dan bereplikasi itu lebih kecil ketimbang lewat nafas, sehingga masker itu harus sangat penting dipakai ya, karena kalau kita hirup itu viral load-nya akan tinggi dalam tubuh kita sehingga menyebabkan sakit yang lebih parah. Kemudian kalau gejala di mata sama seperti gejala-gejala sakit mata karena viral atau karena virus yang lain, ya mata merah, bengkak, ya berair, gatel, sedikit perih kadang gitu. Keluar kotoran ya tidak kental ya, agak-agak cair gitu sedikit, tidak terlalu khas ya. Jadi dan ini kejadiannya juga kecil ya. Kalau ada penelitian ya, waktu itu penelitian di China, hanya 1-3% saja penderita COVID positif itu yang ada gejala di mata, kecil ya. Jadi penurunan lewat mata juga karena belum ada penelitian ya, ditengarai juga kecil karena kita melihat dari jumlah reseptornya kan di mata reseptornya itu juga sedikit jumlahnya, tapi bisa. Untuk itu maka dokter-dokter di rumah sakit juga selalu akan melindungi dirinya dengan pelindung mata ya, dengan face shield. Kadang ada kalau praktek itu depannya kasih kaca gitu ya, kayak loket zaman dulu itu kan. Nah, itu untuk melindungi airborne, cipratan. Kemudian menularnya kan lewat nafas lebih banyak, dan kita pakai masker itu dua arah sifatnya. Satu, agar kita tidak menghirup virus yang ada berkeliaran di udara, karena dia airborne ya, dia ada di melayang-layang sekitar kita juga sering, dan menurut beberapa penelitian katanya lama bisa bertahan gitu ya, beberapa hari bahkan. Jadi memang kita harus pakai masker agar tidak menghirup. Yang kedua, agar kita tidak menularkan orang atau menyebarkan virus itu. Ketika kita bersin, ngomong, ngobrol seperti ini, itu ada airborne, cipratan-cipratan ya dari mulut kita, kita nafas juga ada keluar virus yang bersama uap air dari nafas itu ya. Jadi kita harus pakai masker untuk mengurangi penyebaran dan mengurangi penularan. Itu penting ya. Kemudian kalau berobat ke dokter, ini sering saya, pasien-pasien saya, mohon maaf ya kepada pasien-pasien saya, sering saya bilang, Pak loh, sampai di ruang periksa tuh malah dibuka maskernya, karena mungkin saya pikir-pikir malu ya, kedua kemudian merasa tidak sopan, ditutup begini kan. Tidak apa-apa ya. Jadi justru masuk rumah sakit itu harus pakai masker, tutup, jangan dilepas-lepas ya, jangan dilepas-lepas. Apalagi masuk ruang dokter kemudian dibuka terus ngobrol, jangan ya. Kita tidak tahu kan suasana di lingkungan, ada pasien banyak, jangan-jangan ada virus yang terbangan. Jadi kita harus melindungi diri. Selalu pakai masker. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, kan menularnya lewat air ludah, air liur, nafas gitu kan, dari mulut. Nah kalau kita air mata kita nangis misalnya, kan bisa menular ke mata tuh. Nah terus kalau air matanya bisa nularin nggak? Nah jadi katanya kita batuk, wah virusnya keluar. Kemudian kita nangis, kita lap-lap ya air matanya, terus pegang-pegang, apakah ada virusnya di air matanya? Ternyata menurut AAO, American Academy of Ophthalmology ya, jadi akademi mata ya, penyakit mata di Amerika Serikat, itu mengutip penelitian yang dilakukan Ivan dan kawan-kawan di China ya. Ternyata dari 19 orang yang positif corona, jadi di swab
mulut tenggorokannya ya, hidung, pangkal hidung di swab positif, kemudian air matanya juga di swab, dilihat ternyata yang positif corona virus, yang PCR-nya hasilnya positif, artinya ada virusnya di dalam tubuhnya dia, dari tenggorokan, dari hidung, ternyata di air matanya nggak ada. Dari air matanya tidak ada. Artinya air matanya tidak bisa menularkan virusnya. Jadi mata bisa menular, virus bisa masuk lewat mata, tapi air mata kita nangis segala macam nggak ada virusnya, jadi aman, tenang ya. Jadi yang penting dari saluran nafas ya, kalau nangis nggak apa-apa ya. Tapi bagaimanapun juga kita namanya new normal baru dan new normal, jadi keadaan yang dianggap normal tapi berbeda dari sebelumnya. Jangan lupa pakai pelindung diri, face shield, masker, dan selalu mau kemana-mana bawa hand sanitizer ya. Jangan lupa, selalu ya, caranya seperti itu. Nah, selalu seperti itu. Jangan untuk dokter saja, tapi untuk semua lapisan masyarakat, cara cuci tangannya selalu seperti ini. Ya agak ribet sih, tapi kalau sudah terbiasa akan biasa aja. Oke, saya kira demikian informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa menjadi tambah wawasan bagi kita semua. Nah, sekarang karena saya sudah selesai praktek mau pulang, saya mau keluar dari ruang praktek, tapi tetap jangan lupa cuci tangan dulu. Kemudian pakai maskernya. Setelah pakai masker, pegang-pegang, cuci tangan lagi. Bolak-balik, iya, selalu ya. Selalu ya. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat.